Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan membahas ada fitur tambahan ya. Jadi di aplikasi web kita, di aplikasi web untuk SPP online-nya, itu ada fitur tambahan di mana nanti di sini si operator bisa mengatur tagihan itu, membuat tagihannya lunas menggunakan checkbox ini. Jadi misalnya dia cari statusnya yang baru. Oke, ini tujuannya untuk mempermudah operator ya, permudah pekerjaan operator. Misalnya dia udah bayar nih, si Titi Safitri, kemudian Vivi sudah bayar. Nah, nanti dia tinggal checklist ini. Nanti otomatis muncul tombol ubah menjadi lunas. Atau dia bisa checklist langsung di sini ya. Oke, kalau dia hilangkan checklistnya, tombolnya hilang. Kayak seperti ini. Dia set, dikliknya ubah menjadi lunas. Oke, nanti otomatis mana tadi dia? Oh, si VP-nya sudah lunas ya, maka dia tidak muncul lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat si siapa namanya, Vivi tadi ya, Vivi. Oke, ini sudah lunas. Kita klik detailnya, maka di sini juga dia sudah muncul jumlahnya. Nah, fitur ini sudah saya buat. Nanti saya share kodenya di sini. Pertama saya buat button ya. Kita buat satu button namanya ada ID di sini. ID-nya adalah BTN lunas ya. Kemudian namanya adalah ubah menjadi lunas. Lalu di tabel kita ada checkbox ya. ID-nya adalah checked all. Lalu di dalam perulangan for else-nya di sini kan saya tidak pakai nomor ya, jadi langsung saja checkboxnya langsung nama. Jadi nomornya itu saya ganti dengan form checkbox ini saya turun ke bawah. Oke, jadi gini dia. Nah, di sini jangan lupa diberikan ID namanya cek tagihan ID. Lalu kemudian di sini saya buat nih section JS, kemudian dibuat script. Lalu di sini BTN lunas titik hide. Jadi pertama kali diakses ini dibuka, BTN lunas itu dia akan di hide. Oke. Kemudian di sini muncul cek tagihan ID. Di sini ada event cek tagihan ID change. Jadi pada saat ini di change berganti, kita hitung ya, kalau dia 0 maka BTN lunasnya dihilangkan. Oke. Ini codingnya. Kemudian this from checked, kalau dia checked, maksudnya tuh kalau dia diubah menjadi checked. Kalau dia kan ada dua change ya. Pertama change dari checked menjadi unchecked. Kemudian dari unchecked menjadi check. Nah, makanya kita buat if di sini. Jika yang diubah itu mengubah menjadi checked, maka tombol lunasnya ditampilkan. Jadi ini kode jQuery untuk menampilkan yang ini tadi nih, klik muncul button ya, diklik 2 muncul buttonnya tetap, ini dibuang buttonnya hilang. Lalu ada check all. Nah, kalau check all tuh yang atas ini event juga, eventnya di sini menggunakan klik juga. Jadi pada saat diklik kita cek nih, jika dikliknya itu dia di checked, maka button lunasnya dimunculkan. Kemudian semua yang kelas tagihannya cek tagihan ID itu prop itu maksudnya dia akan mengubah checkednya menjadi true atau di checklist ya. Kalau tidak berarti dibuang, berarti dia ini kalau dia checked, ini kalau dia unchecked. Oke. Kemudian ini event untuk ngirim datanya. Ya, di sini BTN lunas klik. Nah, di sini saya pakai ajak ini saya copy paste saja dari tagihan form kemarin ya. Oke, jadi kita copy paste saja di bagian ini ya. Form submitnya tidak, karena kita tidak pakai form. Kemarin itu tadinya saya mau buat pakai form, cuman masalahnya adalah di dalam tabel kita itu sudah ada form juga untuk menghapus data, jadi dia tidak bisa ada form di dalam form. Jadi saya pakainya eventnya klik. Pada saat diklik, nah ini yang baru nih. Dia akan mengirim namanya XCSRF token. Ini diambil dari tag meta. Tag metanya ini silakan buka app-snit ya, app-snit. Kemudian di bagian atasnya itu tambahkan ini nih. Nah, ini meta CSRF token
kontennya adalah function CSRF token dari Laravel. Kemudian setelah kita nambahin header, kita buat tipenya post, rutenya langsung saya tulis di sini. Nah, di sini saya buat satu controller namanya tagihan bulk.update. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada tagihan ini kita ganti saja nih. Tagihan update.lunas ya. Jadi nama rutenya tagihan update.lunas. Nah, kalau di sini rutenya post, saya tidak pakai rute resource. Kemudian di sini juga ada yang baru. Di sini kita tidak mendefinisikan function. Kan biasanya kan kita definisikan function. Nah, di sini saya menggunakan controller invocable namanya. Jadi rutenya cukup dibuat seperti ini. Pada saat buat controller itu perintahnya php artisan make controller namanya tagihan update lunas min invoke ya, saya lihat dulu, saya lupa. Laravel controller invoke. Oke. Invoke mana dia? Nah, ini tambahkan perintah invocable. Jadi invocable seperti ini. Nah, ini cara buat controllernya. Nanti controllernya kita isi seperti ini. Dia tidak ada function, dia cuma function underscore invoke ya. Oke, nanti kita bahas controllernya. Jadi saya bahas dulu masih di ajaknya. Nah, data ajaknya itu saya kirim cuma satu data saja ya. Maksudnya satu field saja, checkboxnya yang kita kirim. Jadi cek tagihan ID serialize, dikirim datanya dalam bentuk JSON. Lalu di bagian success ini saya tambahkan location.reload supaya kalau sudah selesai diupdate datanya akan di reload. Yang lainnya ini sama dengan copy paste dari sini saja, tidak ada bedanya. Oke, kemudian kita lihat nih di tagihan controllernya, kode ini ya, kodenya sebenarnya hampir sama dengan kode pembayaran. Nah, di sini karena datanya dikirim lebih dari satu, kita buat perulangan ya, kita hitung jumlah tagihan ID yang dikirim. Kemudian kita ambil, nah di sini yang bisa di set langsung lunas itu yang statusnya baru ya. Jadi kalau statusnya angsur seperti ini, kita klik nih, dia tetap angsur ya, tidak akan berubah jadi lunas. Ini saya lupa ganti di sini. Tagihan update titik lunas. Oke, sudah. Oke, kemudian ini copy paste saja sama. Nah, di sini tadi ya kita bahas lagi ya. Kita cek nih, jika tagihannya tidak nol, maka kita buat data pembayaran. Tanggal pembayarannya sekarang, kemudian metode pembayarannya manual, tanggal bayarnya sekarang, tanggal konfirmasi ya. Kemudian jumlah dibayar kita ngambil dari total tagihan saja. Tagihan ID ambil dari ID, wali kita kosongin. Oke, ini kirim notifikasi. Kemudian karena ini ajak, kita kasih dia respon JSON. Oke, jadi ini tambahannya nih. Berikutnya nanti akan saya buatkan videonya juga untuk tambahan di sini. Jadi harusnya sama nih. Untuk mempermudah pekerjaan operator, harusnya dia bisa klik saja di sini, misalnya bukti bayarnya langsung muncul di sini, dia klik, nanti dia checklist, ubah jadi sudah dikonfirmasi. Jadi pekerjaan orang lebih mudah ya. Oke. Jadi untuk video penambahan fitur ini saya cukupkan dulu. Silakan nanti dicoba, kodenya sudah di video sudah saya tunjukkan semua. Nanti silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.